Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat Mesbah Doa. Malam hari ini mari bersama kita siapkan hati, kita menaikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini kita semua mengalami kebaikan Tuhan, kita semua mengalami pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama malam hari ini kita siapkan hati, kita menaikkan pujian dan syukur. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan demi pertolongan yang Tuhan senantiasa sediakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami dimampukan, kami disanggupkan, semua oleh karena Engkau Tuhan. Malam hari ini kami mau naikkan setiap pujian kami. Ini setiap doa kami Tuhan di hadapan Engkau. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu. Engkau sanggup lakukan segala perkara dalam hidup kami. Engkau yang mampu melakukan segala sesuatunya. Sebab itu hati kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami datang bersyukur. Haleluya. Kami datang korban syukur bagi-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Tuhan pasti sanggup, tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan percayalah, Dia tak tinggalkan-Mu. Tuhan pasti sanggup, tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkat. Percayalah, Dia tak tinggalkan-Mu. Tuhan pasti sanggup. Kami percaya Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan masih sanggup. Amin. percaya. Kami percaya Dia Tuhan tak tinggalkan-Mu. Tuhan pasti sanggup. Segenap hati kami Tuhan mau katakan, Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan-Mu. Engkau selalu ada dalamku. Tak pernah tinggalkan kami. Tangan-Mu selalu menolong. Yesus Tuhan. Kau
segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Oh, sampaikan pada Yesus hanya segala tempat, beban hidupmu. hanya Dia namamu hanya Tuhan. sejauh doa Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kau satu-satunya. Haleluya. Oh, hanya Yesus. Hanya Yesus. Engkau tempat kekuatan, Engkau pengharapanku, Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu Yesus, kami berseru, Tuhan. padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Mari kita sama-sama sembah nih. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, kami berseru. Oh, Kaulah sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hanya di dalam nama Yesus, nama Yesus, nama yang memberi kemenangan, nama yang memberi kemenangan. Hanya nama Yesus, haleluya, yang sanggup melakukan perkara yang besar, yang sanggup melakukan yang mustahil. Oh, terima kasih Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Yes. Kami percaya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kaulah yang sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari lebih dalam lagi. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat pagi hari ini di Amerika. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai kami, menuntun setiap kami, bahkan
Engkaulah Tuhan yang setia membawa hidup kami dalam perkenanan-Mu. Kami rindu terus mengerti kebenaran firman-Mu agar hidup kami terus ada dalam kebenaran demi kebenaran, karena kami percaya kebenaran Tuhan itulah yang akan memerdekakan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa. Pada malam hari ini saya percaya pada pagi hari ini yang ada di Amerika ya, kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Iya, saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu, ya pada beberapa bulan yang lalu, ya mertua saya saat itu lagi jalan tiba-tiba dia jatuh dan kemudian langsung tidak sadarkan diri. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, tapi terus saya perkatakan firman Tuhan. Ya, saya perkatakan agar ya mertua saya akan pulih kembali. Ya, dan dokter mengatakan ada pendarahan di bagian otaknya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah. Ya, asal Tuhan menjamah pasti sembuh. Dan puji Tuhan akhirnya ternyata tidak ada pendarahan di otak. Ya, dan mertua saya sampai sekarang sudah sehat. Dan dia juga terus dikuatkan oleh Tuhan, ya, bahkan selalu mengikuti Mezbah Doa, tidak pernah terlewatkan. Saya mengucap syukur Bu, ya saya melihat perubahannya. Kalau dulu tidak pernah berdoa dulu ya, dan suka sekali nonton sinetron. Suka marah-marah karena pengaruh dari sinetron itu. Tapi puji Tuhan sejak peristiwa itu mertua saya tidak lagi marah-marah, tidak nonton sinetron, bahkan sekarang suka mendengarkan khotbah, musik lagu-lagu rohani, dan terus mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie. Bahkan sampai sekarang, karena saya dan suami selalu membimbing mertua saya untuk bertobat dan selalu mengajarkan papa mertua untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Ibu untuk Mezbah Doanya, benar-benar sangat memberkati kami sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati serta perlindungan dan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan buat Ibu dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan sekeluarga sekarang dan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terlebih dari yang kita dengar malam ini adalah bahwa perubahan hidup ya yang terjadi. Apa yang Tuhan mau, saudara? Kita ini bukan hanya sekedar menjadi Kristen, bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah, bukan hanya sekedar ya rajin ke gereja, tetapi lebih dari itu adalah Tuhan mau melihat perubahan di hidup kita. Seperti kesaksian malam ini, ya dia bersaksi bahwa melihat perubahan dari mertuanya yang tadinya suka marah-marah, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, hobinya nonton sinetron. Kalau udah habis nonton sinetron marah-marah, iya karena rohaninya kosong dan tidak terisi. Tapi puji Tuhan, ya sekarang suka mendengar firman Tuhan, ikut Mezbah Doa, tidak pernah terlewatkan ya. Biarlah saudara, apa yang dihasilkan dari pertobatan kita, apa yang dihasilkan dari buah-buah iman kita, yaitu perubahan hidup. Orang bisa melihat yang tadinya tukang marah, yang tadinya tukang selingkuh, yang tadinya merokok, yang tadinya berzina, sekarang hidup kita diubahkan karena kita mengasihi Tuhan. Terima kasih kesaksiannya, ya sangat memberkati kita semua tentunya, dan biarlah ini memotivasi kita semua untuk mau terus berubah ke arah yang lebih baik lagi ya. Tuhan memberkati, dan biarlah kita semua boleh lebih lagi sungguh-sungguh untuk mengalami perubahan hidup dalam Tuhan. Iya saudara, tadi malam kita sudah membaca Ulangan pasal 19 tentang kota-kota yang berkubu. Ya, kota-kota perlindungan. Tuhan mau bangsa Israel menyediakan 3 kota untuk menjadi kota tempat pelarian bagi para pembunuh, ya, untuk mereka boleh dilindungi di sana. Tentunya pembunuh yang sesuai dengan kriteria, yang tidak sengaja membunuh. Yang sengaja membunuh ya hukumnya pada waktu itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa.
Tetapi orang-orang yang tidak sengaja membunuh itu dilindungi di satu kota yang namanya kota perlindungan. Ya, dan di sana orang-orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja, misalnya ada orang pergi menebang kayu 2 orang ke hutan, lalu yang satu mengambil kapak, ketika dia memakai kapaknya mata kapaknya terlempar dan mengenai temannya, lalu temannya mati terbunuh. Itu artinya dia tidak sengaja membunuhnya, dan orang seperti itu harus dilindungi, ya, tidak boleh dihukum mati karena dia tidak sengaja, bahkan dia tidak membenci. Ya, dan kita akan lanjutkan sekarang ya dari Ulangan pasal 19. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-14. Ya, judulnya adalah larangan menggeser batas tanah, ya. Di Alkitab juga mengajarkan, jadi kita orang Kristen, orang percaya anak Tuhan tidak boleh sembarang menggeser-geser batas tanah demi kepentingan pribadi. Ya. Ayat 14, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka, ya. Di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Jadi saudara, sebelum mereka memasuki tanah, ya, perjanjian yang dijanjikan Tuhan sudah berkata nanti mereka akan mendapat pembagian. Ya, dan karena itu mereka dikatakan tidak boleh menggeser batas tanah yang sudah ditetapkan Tuhan. Ya, Tuhan melarang mereka tidak boleh sembarangan, ya, menggeser batas tanah milik mereka, ya, atau menggeser dan mengambil, ya, apa yang menjadi bukan milik mereka. Ya, Tuhan melarang saudara, ya, tidak boleh sembarangan. Karena Tuhan tidak mau mereka itu hidup, ya, saling curang. Sekarang kita lihat, ya, di dalam kehidupan berkeluarga saja banyak kakak adik berantem karena harta warisan, menggeser batas tanah, mengambil yang bukan miliknya, punya orang diambil, hak orang diambil. Orang-orang seperti itu tidak akan mungkin diberkati Tuhan. Kenapa? Hatinya tamak. Bahkan saya melihat saudara, banyak orang tuanya belum mati, anak-anaknya sudah berebut harta warisan. Ya, orang tuanya masih hidup sudah berebut harta warisan. Ya, ini tidak boleh terjadi bagi kita orang-orang Kristen, apalagi menggeser batas tanah. Artinya yang bukan haknya mau diambil. Nah, Tuhan itu tidak mau seperti itu. Jadi diperingatkan, nanti kalau kamu masuk ke tanah perjanjian, sudah ada batas-batas yang ditentukan menjadi milik pusaka bagimu. Jangan kau geser dan engkau ambil batas tanah milik saudaramu atau sesamamu. Ya, ingat, jangan takabur, jangan tamak. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dia tahu saudara, orang-orang yang tamak, orang-orang yang hatinya itu, ya, gila harta. Ingat, ya, untuk apa kita menggeser batas tanah atau mencuri haknya orang, ya, sementara, ya, kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan. Ingat saudara, ya, satu saat kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Jadi ingat, tidak boleh menggeser batas tanah. Ayat yang ke-15 di sana dikatakan, ya, kita pindah ke perikop dengan judul dari hal saksi. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi kalau ada satu perkara cuma ada satu orang yang melaporkan atau menceritakan, maka perkara itu tidak sah kalau cuma satu orang. Dulu kan belum ada CCTV. Misalnya ada satu kasus apa, pencurian atau pembunuhan. Sekarang enak saudara, semua ada CCTV, jadi orang nggak bisa berbohong. Semua bisa dilacak. Ya, sampai sekarang itu banyak orang lebih takut CCTV daripada takut Tuhan. Ya, kalau ditanya, ya, tidak ngaku, tapi ketika lihat ada CCTV orang takut mencuri. Ya, karena takut dihukum. Tapi pada zaman Israel itu nggak ada CCTV. Jadi kalau ada orang melaporkan satu perkara, ya, tidak boleh hanya satu saksi. Berdasarkan keterangan 2 atau 3 orang saksi, barulah perkara itu tidak disangsikan. Jadi tidak semudah apa yang, ya, dituduhkan oleh seseorang. Harus ada 2-3 orang saksi baru bisa diperkarakan, bisa disahkan. Ayat 16, apabila seseorang saksi jahat menggugat seorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran,
Ya, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi dikatakan kalau ada orang saksi dusta, sekarang itu kan banyak orang mau menjatuhkan orang lain lalu dia tuduh melakukan ini dan itu. Ya, maka kalau tidak ada saksi lain, mereka harus berdiri di hadapan imam dan hakim-hakim, saudara ya. Dan ya dikatakan apabila terbukti bahwa dia yang menuduh orang itu adalah saksi dusta, tidak benar, maka ya harus diperlakukan kepadanya sebagaimana hukuman bagi orang yang bersalah. Dikatakan Tuhan, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Harus dibinasakan. Tuhan itu pada zaman itu memang tidak mau bangsa Israel itu hidup tercampur dengan orang jahat. Makanya hukumnya pada zaman dulu itu ya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak ada kompromi. Kita bersyukur hari-hari ini kita hidup dalam zaman kasih karunia. Ya masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi pada zaman itu saudara benar-benar dibinasakan. Ya ayat 20, maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Jadi maksud dari penghukuman itu adalah supaya orang lain tidak meniru kejahatannya. Kalau orang lain berbuat kejahatan lalu tidak dihukum, maka banyak akan meniru. Kita berdoa saudara supaya di negara kita hukum benar-benar adil. Ya, supaya orang itu ada efek jerahnya. Karena kalau tidak ada efek jerah ya orang terus berbuat saudara karena tidak takut ya. Ayat 21, janganlah engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, dan kaki ganti kaki. Waduh, mengerikan saudara. Ya, pada zaman dulu, zaman perjanjian lama, ya inilah ya prinsip yang digunakan oleh hakim-hakim ya. Bukan rencana untuk pembalasan dendam pribadi, tapi sikap terhadap hukuman itu barangkali kehilangan ya, kelihatannya sangat primitif ya. Ya, namun itu sebenarnya merupakan terobosan ya untuk memperoleh keadilan dan kejujuran pada zaman kuno ketika sebagian besar bangsa memakai metode yang berubah-ubah untuk menghukum penjahat. Ya, jadi Tuhan itu sudah menetapkan satu hukum, pokoknya mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, ya itu dan merupakan adalah salah satu yang memang ya apa ya untuk mencegah orang itu tidak melakukan sesuatu kejahatan saudara ya. Pedoman ini mencerminkan kepedulian terhadap sikap tidak memihak dan adil untuk memastikan bahwa orang-orang yang melanggar hukum tidak dihukum lebih berat daripada yang patut mereka terima karena kejahatan tertentu yang mereka lakukan. Jadi dengan semangat keadilan yang sama, seorang saksi dusta juga harus dihukum kata firman Tuhan ya, dan dia harus diperlakukan sebagaimana dia ingin memperlakukan orang lain untuk dihukum. Jadi menerima hukuman yang sama dengan yang diderita oleh orang yang dituduh, ya ini adalah prinsip tentang membuat hukuman sesuai dengan kejahatan seharusnya masih dilaksanakan bahkan sampai sekarang. Jadi saudara, ya kita lihat kalau ada seseorang menuduh misalnya orang lain, ya dia bilang misalnya dia jadi saksi dusta nih, dia itu mencuri, ya misalnya mencuri sapi saya, tapi ternyata ditanya, jadi apa yang kau ingin kita lakukan? Saya pengen dia misalnya dihukum, ya misalnya dihukum, ya gantung, ya. Maka ketika diselidiki perkara itu ternyata orang ini saksi dusta tidak benar, maka dialah yang dihukum gantung. Jadi sesuai dengan yang dia ya minta. Di sini dikatakan, ya firman Tuhan berkata, sebab ya janganlah engkau merasa sayang kepadanya, kepada orang yang bersalah itu, pada saksi dusta itu, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, dan kaki ganti kaki.
Saudara, ya kita melihat di sini perjanjian lama itu tidak pernah main-main, saudara ya. Jadi kita bersyukur kalau hari ini kita sudah lebih leluasa mengikut Tuhan, tapi bukan berarti kita bisa bermain-main dengan dosa. Mungkin penghukumannya tidak langsung sekarang, tapi ingat, kalau engkau terus hidup dalam dosa, maka imanmu mati, rohanimu mati, dan engkau bakal binasa. Kita mau sungguh-sungguh Tuhan menghidupkan iman kita, menghidupkan roh, jiwa, dan tubuh kita agar kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang sanggup membawa kami dalam perkenanan-Mu. Bapa, Engkau melihat saat ini anak-anak-Mu setia untuk mencari wajah-Mu. Kami mengucap syukur hari ini Engkau mengajarkan kepada kami tidak boleh menggeser batas tanah milik orang lain. Ya, walaupun itu saudara kami sendiri, Tuhan jagai hati kami agar kami tidak tamak dengan harta kekayaan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Berkati kami dalam kehidupan berkeluarga, damai sejahtera, bahkan sukacita Allah memenuhi keluarga besar kami. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap kami. Tuhan, ajarkan malam ini untuk tidak menjadi saksi dusta, berbohong, fitnah. Jangan sampai mulut kami ini Tuhan mengucapkan hal-hal yang tidak benar, apalagi itu sesuatu yang sifatnya dusta, maka itu akan mendatangkan kutuk dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah bawa hidup kami semakin dalam perkenanan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Mesbah Doa yang setia berdoa setiap malam, mencari wajah Tuhan, rindu mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Engkau memberkati yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat Engkau bebaskan. Berkati juga setiap mereka rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi. Tuhan, bukakan kandungan yang tertutup. Berkati setiap rumah tangga, pemulihan demi pemulihan terjadi. Berkati yang terlilit hutang piutang, ingin menjual aset, Tuhan melakukan yang terbaik. Asalkan kami sungguh-sungguh bertobat, maka pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia menjelang pemilu 2024. Tuhan, pilih orang yang terbaik. Kami berdoa meminta seorang pemimpin yang dari Tuhan atas bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Hindarkan dari kerusuhan, kekacauan, pertikaian, pemberontakan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati juga seluruh bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati, menyertai, biar apa yang Tuhan kami pelajari dari kebenaran firman-Mu boleh sungguh-sungguh kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah, buat kasih kesetiaan-Mu atas hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau menerima berkat Tuhan, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, anak cucumu diberkati Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.